Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10. Nanti kita membahas tentang beberapa komponen elektronika seperti yang sebelumnya, yang nanti akan kita gabungkan pada submateri kerajinan. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang transistor, mempelajari tentang resistor dan kapasitor, ya, termasuk bagaimana cara membaca resistor dan bagaimana cara membaca sebuah kapasitor. Nah, yang perlu saya ingatkan anak-anak ya, memang untuk mempelajari tentang elektronika atau kerajinan yang digabungkan dengan elektronika ini, yang paling sulit atau yang paling ribet ketika kalian belajar adalah pada saat materi tentang komponen elektronika. Memang seperti itu ya. Karena apa? Kalian harus menghafal ya, mengingat komponen-komponen elektronika, jenis-jenisnya, dan juga cara membaca komponen elektronika. Itu memang yang sulit. Namun ketika kalian sudah praktek ya, menginjak pada praktek, itu disitulah nanti kalian akan menemukan kenyamanan atau enjoy. Bahkan mungkin ketika jam pelajaran 2 kali jam pelajaran itu sering tidak cukup ketika untuk dilaksanakan praktek ya, masih kurang ya. Karena apa? Satu, bisa bertukar pikiran dengan teman, terus kemudian bisa langsung praktek memegang bendanya dan memasangnya, dan juga nanti tahu hasilnya seperti apa. Itu adalah sebuah hasil karya dan kreativitas yang sudah mungkin kalian laksanakan. Namun apakah ini nanti bisa normal seperti biasa atau mungkin akan tetap seperti ini? Jikapun memang tetap seperti ini, nanti kalian praktek di rumah, saya pandu dengan beberapa video yang saya buat ya, dan nanti mungkin ada waktu tertentu untuk mengumpulkan hasil praktek sebagai nilai praktek kalian ya. Karena pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini adalah sangat erat berhubungan dengan praktek. Oke, langsung saja kita menuju pada materi berikutnya, yaitu kita membahas tentang transistor. Jadi transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya ya, atau penguat sinyal dan sebagainya. Nah, transistor ini dapat berfungsi sebagai keran listrik ya, atau pengatur besar kecilnya mungkin arus atau sinyal yang masuk dan keluar ya. Transistor ini merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor. Maka nanti ketika kalian melihat gambar maupun bendanya, transistor itu mempunyai 3 kaki. Ada jenis BJT, FET maupun yang lainnya. Namun intinya transistor tetap mempunyai 3 kaki. Nah, yang perlu kalian pelajari nanti adalah untuk di BJT jenis NPN dan PNP. Apa itu NPN dan PNP nanti kita bahas. Dan mempunyai 3 kaki yang disebut dengan emitor, basis, dan kolektor. Atau orang sering menyebut dengan basis, kolektor, emitor. Itu yang lebih istilahnya lebih sering didengar orang atau mungkin lebih pasaran ya. Nah, kita lanjutkan. Jenis transistor, ada transistor BJT NPN
yaitu jenis transistor yang mempunyai kanal P atau positif, sehingga NPN dapat diartikan negatif positif negatif. Kanal P ada unsur positif yang ada di tengah-tengah, ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar transistor ya dengan 3 kaki. Ada tulisan BC547. Jika memang nanti video ini bisa dilihat, BC547 ini kenapa dikatakan NPN? Nah, karena di sini sebelum ada tulisan B547 itu ada huruf C, maka ini adalah NPN ya. Tidak perlu kita melihat dengan alat, tetapi di sini memang dari pabriknya dibuat seperti itu. BC547, kaki nomor 1 adalah emitor atau emitter, yang kedua adalah basis, yang ketiga adalah kolektor. Nah, simbol dari transistor NPN ya, ciri-cirinya adalah ada tanda panah keluar pada kaki emitor. Jadi basis itu berfungsi sebagai pengatur atau input ya, input tegangan. Kolektor adalah pengumpul, emitor adalah pemancar. Itu aja yang lebih simpel ya. Lebih simpelnya jika nanti penjelasannya lebih jelas ada lagi. Namun lebih simpelnya lagi, apa itu basis? Basis adalah sebagai input sinyal atau tegangan atau arus. Kemudian kolektor adalah sebagai pengumpul atau penguat. Kemudian emitor adalah sebagai pemancar. Itu aja ya. Nah, fungsi kaki-kaki transistor. Nah, jadi basis itu adalah sebagai input. Ada juga di sini ada tanda yang masuk pada kaki kolektor. Ini adalah sebagai arus bias, masuk pada kaki kolektor sebagai penguatnya. Kemudian sinyal yang terkumpul di dalam transistor ini akan dikeluarkan, dipancarkan melalui kaki emitor. Ya, lebih jelas di sini ada basis masuk, kolektor juga masuk, dan emitor adalah pemancar. Nah, fungsi kaki basis, kalau yang tadi saya mengatakan bahwa basis adalah sebagai input, memang seperti itu. Untuk mengatur jalannya arus elektron emitor ke kolektor ini secara luas, tapi ini sebagai input gitu aja. Fungsi kaki emitor sebagai gudangnya elektron, dan fungsi kolektor sebagai tempat pengumpulan elektron atau penguat. Oke, kita lanjutkan. Nah, transistor BJT PNP yaitu jenis transistor yang mempunyai kanal N atau negatif, sehingga PNP dapat diartikan positif, negatif, positif. Di sini ada transistor dengan tulisan BC557. Nah, tadi katanya kalau sebelum angka ada tulisan C adalah NPN. Tetapi kalau di sini BC557 sama-sama C-nya, kenapa kok dikatakan PNP? Begitu. Nah, jika ada transistor ya, yang dua-duanya itu hurufnya sama tetapi angkanya berbeda, maka angka yang kecil adalah NPN, angka yang besar adalah PNP. Ini yang perlu diingat ya. Saya ulang, jika ada dua transistor dengan huruf yang sama sebelum angka, maka angka yang kecil adalah NPN dan yang besar adalah PNP. Kalau tadi 547 adalah NPN, berarti 557 itu adalah PNP. Ya. Nah. Oke.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah beberapa gambar transistor. Ada banyak sekali ya, macam-macam transistor. Namun intinya kakinya semua 3, baik itu yang BCT maupun JFET atau MOSFET, itu semua 3 kakinya ya. Atau yang bentuknya SMD semacam ini yang biasanya di komponen handphone, komponen laptop itu seperti ini, kecil-kecil ya, SMD namanya. Ini juga kakinya ada 3, ada 1, 2, 3, semua 3. Ini juga meskipun ini yang ada kakinya cuma 2, tapi bodinya atau tubuhnya ini juga termasuk kakinya, dan kakinya, bodinya ini termasuk kaki kolektor. Nah, ada transistor FET ya. Ini hanya sekedar kalian mengetahui itu saja, transistor FET atau field effect transistor. Tidak perlu nanti kalian pelajari terlalu dalam, karena pada dasarnya praktek kalian itu tidak menggunakan transistor FET atau JFET ya, atau MOSFET ini ya. FET dibagi menjadi keluarga atau JFET, kemudian ada ICFET atau MOSFET ya. Jadi JFET ataupun MOSFET. Nah, ini kakinya sudah berbeda lagi ya anak-anak. Ini tidak menggunakan basis kolektor dan emitor, melainkan menggunakan gate, drain, dan source. Nah, ada beberapa keistimewaan ya yang ditampilkan oleh transistor FET maupun JFET, banyak sekali kegunaannya. Namun nanti kalian hanya mempelajari 2 transistor NPN dan PNP itu saja. Nah, secara fungsinya membuat N-channel JFET menjadi sebuah versi solid state dari tabung vakum yang juga membentuk sebuah dioda antara gate dan katode. Sulit memang ya untuk difahami ya, bentuknya aja seperti apa, nanti prakteknya seperti apa, hanya membayangkan ini ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini yang namanya gate ya, gate, drain, dan source. Ada juga N channel dan P channel, jadi negatif channel, P channel atau positif channel ya. Jadi mempunyai tetap ada seperti NPN dan PNP, ada untuk arus positif dan juga ada yang untuk arus negatif ya. Kalian bisa mempelajari atau membaca sendiri. Nanti ketika kalian melihat video ini silahkan di pause, kemudian bisa mungkin dipelajari sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang perlu kalian pelajari lebih dalam itu adalah tips untuk menentukan kaki-kaki transistor. Karena pada dasarnya ya, di dalam transistor ini tidak ada tulisan oh ini B, ini C, ini E, atau mungkin sebaliknya di sini B, di sini E, di sini C. Tidak ada, anak-anak ya. Yang ada hanya angka itu saja. Nah, seperti yang tadi kalian lihat ya. Nah, seperti yang di sini ya. Ini seri nomornya ya, seri nomornya BD246. Tetapi di sini tidak ada mana itu kaki basis, mana itu kaki kolektor, dan mana itu kaki emitor. Apakah ini jenis NPN atau PNP? Tidak ada tulisannya di sini ya. Jadi kalian harus pandai-pandai bisa membaca. Nah, jika ini berbentuk germanium bentar ya, berbentuk germanium seperti ini, nah ya, ini ada platnya. Kalau di sini memang sudah jelas bahwa
bodinya itu atau badannya itu adalah kaki kolektor. Di sini ada memang sulit untuk melihat ya, benda yang sangat kecil. Di sini ada tanda yang berbentuk germanium ini, maka yang dekat dengan tanda itu adalah kaki kolektor ya, kaki kolektor. Nah, kalau yang berbentuk semacam ini tidak ada tanda, ini bukan tanda ya. Nah, ini karena apa? Jika kalian lihat, jika ini kalian menganggap tanda, apakah yang lurus dengan tanda ini adalah kaki kolektor? Bukan ya. Bisa basis kolektor emitor, bisa juga basisnya di sebelah sini, bisa juga basis sebelah sini. Jadi bagaimana cara kita menentukan NPN maupun PNP? Nah, ada caranya begini. Yang pertama kita menggunakan avometer, alat avometer. Silakan browsing seperti apa avometer itu ya, biar kalian tahu ya. Jenis NPN atau PNP itu yang perlu kita ketahui ya. Posisikan pada saklar itu mengarah pada tanda R kali 100 atau R kali 10. Pencolok hitam itu adalah negatif dan merah adalah positif. Nah, ini kalian harus bisa mengetes satu persatu ya, satu persatu dengan menggunakan alat avometer. Jadi seperti ini. Silahkan dilihat pada gambar A dan B. Jadi jika ini hitam ya, yang negatif, terus kemudian ini positif. Yang pertama yang hitam itu diam. Yang merah arahkan ke tengah. Apakah jarum pada avometer bergerak? Terus kemudian arahkan lagi ke yang sebelah atau nomor 3, kaki yang nomor 3. Apakah bergerak ya? Terus kemudian dipindah yang hitam ke tengah dan ini ke tetap pada nomor 3. Apakah jarum itu bergerak? Nah, sekarang penjelasannya kita mulai dari sini ya. Jika untuk menentukan satu adalah transistor itu bagus atau rusak, tetap hitam, terus kemudian di sini bergerak. Jika diarahkan ke sebelah sini juga arah jarum avometer bergerak, terus kemudian dipindah. Nah, inilah yang menentukan. Jika yang hitam di tengah, terus kemudian yang merah di sebelah nomor yang di nomor 3 jarum bergerak, maka transistor itu rusak. Ingat, maka transistor itu rusak. Jika ini tidak bergerak, maka ini sudah diketahui bahwa ini adalah jenis NPN. Kenapa? Karena yang hitam diam dan yang bergerak adalah yang merah untuk pada A dan B. Dan sebaliknya jika yang merah yang diam, yang bergerak yang hitam dan jarum bergerak, maka ini adalah jenis PNP. Sulit ya? Oke, kalian nanti bisa mengulang. Silahkan ditonton diulang-ulang. Nah, saya jelaskan tanpa avometer kita akan menentukan NPN atau PNP. Nah, ini ya. Yang pertama ya,
Yang pertama, ya, kita tanpa menggunakan avometer, ya. Yang pertama, jika ada huruf C atau D sebelum angka, maka transistor tersebut adalah jenis NPN. Contohnya 2SC1815 semacam ini. Nah, sebelum angka itu ada huruf C, maka ini adalah NPN. Terus ada C945 sebelum angka ada huruf C. D313 sebelum angka ada huruf D, termasuk D400 dan seterusnya. Yang kedua, jika ada huruf A atau B sebelum angka, maka transistor tersebut adalah jenis PNP. Contohnya ada A733, A564, ya. Sebelum angka ada huruf A, B507 sebelum angka ada huruf B dan seterusnya. Namun yang ketiga, jika ada dua transistor yang sebelum angka mempunyai huruf yang sama, maka angka yang kecil adalah NPN dan angka yang besar adalah PNP. Contohnya begini, ada BC547 dan BC557. Maka yang kecil BC547 ini adalah NPN, BC557 adalah PNP, ya. 547 NPN, 557 PNP. Ada lagi BD139 dan BD140. Jadi BD139 adalah NPN, BD140 adalah ini PNP, ya. PNP, nah, semacam ini dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk menentukan letak kaki basis, kolektor dan emitor, ini kita tetap menggunakan alat avometer atau multimeter, ya. Oke. Nah, selanjutnya yang sangat perlu sekali kalian ingat, ya, adalah lambang transistor PNP maupun NPN, ya. Jadi kalau PNP itu ada panah yang masuk, sedangkan untuk NPN adalah panahnya keluar. Itu saja. Oke, anak-anak, ya. Mungkin itu penjelasan saya, dan ini ada beberapa tugas atau soal, silakan dikerjakan nanti, terus kemudian dijadikan satu dengan tugas-tugas yang kemarin, yang pertemuan tentang resistor dan kapasitor, ya, dijadikan satu pertemuan, ya. Kemudian ini ada soal, nanti semua tugas itu silakan dikirim melalui Google Classroom, langsung saja diketik, ya, langsung saja diketik, tidak perlu ditulis di buku terus kemudian difoto, ya. Namun silahkan saja langsung diketik di Google Classroom, ya, biar nanti pengecekannya lebih mudah. Jadi ini soalnya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini adalah petunjuknya. Berapakah nilai resistor, ya, atau nilai resistansi resistor karbon film dengan warna-warna di bawah ini? Ada kuning, hitam, orange, emas, hijau, ungu, merah, emas, merah, merah, kuning, emas. Jadi yang pertama adalah ada resistor dengan warna kuning, hitam, orange, emas. Yang kedua adalah resistor dengan warna hijau, ungu, merah, emas. Yang ketiga adalah warna merah, merah, kuning, emas. Yang keempat ada warna merah, 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 emas. Nah, jadi itu untuk soal yang
pertama. Soal yang kedua, silahkan kalian mengamati gambar ya, gambar yang di atas ini. Dari gambar di atas, apa saja warna resistor ya, 4 warna, dalam 4 warna ya. Ya, dalam 4 warna yang tertera pada R1 di sini. Terus kemudian ada R2 di sini. Berapa angkanya R1? Berapa angkanya R2? Ya, terus kemudian berapa angkanya R3? Nah, kalau sudah ketemu di sini sudah ada angkanya, berarti warnanya itu apa saja. Itu maksudnya ya. Nah, yang B masih tetap sama ya. Ya. Apa saja warna resistor yang terdapat pada R1, R2, R3, tetapi untuk yang B ini adalah dalam 5 warna. Kalau yang tadi adalah 4 warna, jadi yang ini adalah 5 warna. Jadi warnanya itu apa saja ya. Oke. Terus kemudian yang C masih tetap pada gambar. Dari gambar di atas, berapa nilai kapasitor yang terdapat pada C1. Jadi C1 ini berapa pikofarad, berapa nanofarad, dan berapa mikrofarad. C2 juga sama, berapa pikofarad, berapa nanofarad, dan berapa mikrofarad. C3 juga sama ya. Di sini 2N2, berapa pikofarad, berapa nanofarad, dan berapa mikrofarad ya. Atau mungkin perlu ditambah ini ya, karena di situ ada ada 4 kapasitor atau C, di sini ada C4. Jadi saya tambahkan di sini C4 juga begitu. Ada berapa pikofarad ya, berapa nanofarad, dan berapa mikrofarad. Nah, itu. Oke. Anak-anak ya. Saya berharap kalian juga jujur, kerjakan saja apa adanya ya, mana yang bisa. Jadi silahkan dikerjakan. Semakin kalian banyak menghafal tentang komponen elektronika, nanti kalian ketika memang praktek ya akan lebih mudah gitu ya. Dan praktek itu pun kalian tidak perlu takut, jangan sampai takut salah. Salah pun tidak apa-apa, yang namanya juga belajar. Meledak pun juga tidak apa-apa, sudah biarkan saja ya. Yang penting kalian dapat pengalaman, dapat ilmu. Ambil saja yang baik ya. Kalaupun salah berarti memang kesalahan itu memang perlu diperbaiki, tidak harus ditakuti ya. Yang penting kalian jujur mengerjakan praktek sendiri, tidak masalah ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Baik, terima kasih ya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.